Setelah menonton trailer dari film ini, yang saya dapatkan itu ada banyak ketegangan-ketegangan. Jadi yang di awal dengan kematian seorang pemimpin di desa, kemudian ada satu keluarga yang kemudian dimusuhi karena tertuduh melakukan tindakan santet ya. Sekilas saya lihat konflik di film ini sangat besar, dan konflik-konflik seperti ini sebetulnya hal yang lumrah di Minahasa, terutama di tahun-tahun 90-an. Ada yang kemudian tertuduh, tapi yang sebenarnya yang menjadi pelaku utama bukan yang bersangkutan. Jadi ada yang menjadi korban tuduhan. Yang saya pikir yang dituduh itu jadi korban ya banyak alasan juga. Mungkin termasuk politik, kepentingan politik di desa atau di wilayah dia tinggal. Yang menarik yang saya lihat di film ini sangat kental dengan unsur-unsur keminahasaan. Karena di awal diperlihatkan musik bambu, kemudian ada tarian kawasaran, dan latar tempat film ini ya, boleh dibilang jauh dari perkotaan, yang memang menambah kuatnya kesan horor dari film ini. Jadi saya pribadi tidak terlalu senang sebetulnya menonton film horor. Mungkin belum pernah saya nonton film horor di bioskop. Tetapi dengan melihat trailer ini saya ingin menonton. Saya ingin melihat secara lengkap apa yang sebetulnya yang menjadi cerita lengkap di film ini. Karena saya penasaran ya, kalau bicara judulnya saja sudah sangat provokatif dan sensitif sebetulnya. Sehingga saya ingin segera menonton, melihat keutuhan ceritanya seperti apa. Sebuah film memang selalu tidak bisa dipisahkan dari unsur budaya di mana film itu dibuat. Apalagi di sekarang ini kan film-film yang dibuat salah satu tujuannya adalah promosi pariwisata. Yang menarik dari film Mariara adalah judul yang dipilih, isi yang mau disampaikan. Kemudian film ini juga dibuat oleh orang Minahasa, di Minahasa. Dan bukan film lokal, tetapi film nasional, tapi diproduksi dan dihasilkan di tanah Minahasa. Nah, mungkin ini adalah jawaban terhadap kerinduan Toh Minahasa selama ini. Dulu kita tahu di tahun-tahun 80-an sampai awal tahun 90-an, orang Minahasa itu dominan di dunia industri perfilman. Kemudian mengalami kayak kekosongan karena orang Minahasa tidak terlalu menonjol. Kehadiran film Mariara ini menurut saya adalah titik di mana kerinduan orang Minahasa bisa terpenuhi. Karena kita sudah menonton film-film terkait Manado kan, terkait Sulawesi Utara, tapi belum memuaskan. Karena ada semacam pendapat atau kesan bahwa kalau bukan orang Sulawesi Utara yang buat, kayaknya tidak kena. Misalnya dialognya tidak kena, kemudian ada salah persepsi dan lain sebagainya. Terkait Mariara itu kan kalau diartikan meracuni ya. Mariara itu berarti meracuni. Itu kebalikan dari kata mengundam, mengobati. Kata Mariara dan mengundam ini umum di Minahasa, apalagi yang hidup dalam budaya Minahasa.
Nah, orang yang melakukan praktik santet boleh dibilang ya disebut dengan si Ma'riara atau si Tou Ma'riara. Jadi Ma'riara ini kalau menurut saya bukan menunjuk pada orang, tetapi menunjuk pada praktik atau tindakan. Siapa yang melakukan upaya menghilangkan nyawa, mencelakakan orang, bisa disebut sebagai si Ma'riara, atau tindakan meracuni orang, menjahati orang, itu bisa disebut sebagai praktik Ma'riara. Walaupun artinya sudah sempit ya, sudah lebih ke si tukang santet atau orang yang melakukan praktik perdukunan yang jahat seperti itu. Ya, tapi paling tidak dengan adanya film ini akan membuka wawasan orang Minahasa, terutama kalangan muda, untuk mencari lebih dalam, mencari tahu lebih dalam tentang apa sih Ma'riara itu. Apakah memang Ma'riara itu selalu negatif atau justru ada makna positif di situ. Karena sebetulnya Ma'riara ini tidak selalu negatif. Dia bisa berarti positif dalam konteks tertentu. Walaupun memang dia mengalami penyempitan makna ya karena ada kecenderungan seperti itu. Tapi tidak selamanya juga karena ada praktik-praktik seperti itu. Nah, kalau di film yang saya tonton bisa saja karena memang ada upaya dari kelompok-kelompok lain untuk menciptakan image atau citra bahwa praktik-praktik budaya pengobatan yang sebetulnya mengundam disalahartikan sebagai Ma'riara. Ya, mungkin ada unsur-unsur lain, kepentingan lain untuk menghancurkan kultur budaya Minahasa. Tentu saya sebagai penghayat kepercayaan, penganut ajaran asli Minahasa, tentu punya catatan penting terkait film-film yang berbau Minahasa. Nah, kita tahu bersama bahwa ada kecenderungan di perfilman di Indonesia mengidentikan semua yang jahat atau yang terkait dengan santet dan lain sebagainya, mengidentikan itu atau mengasosiasikan itu dengan budaya tradisional. Nah, kita tahu kan misalnya dukun atau orang yang disebut paranormal atau tabib-tabib tradisional selalu dilekatkan dengan busana adat atau busana yang identik dengan suku atau etnik tertentu. Nah, pesan saya itu yang karakter antagonisnya. Nah, sedangkan karakter protagonisnya yang baik-baik itu selalu yang menggunakan kostum-kostum atau pakaian-pakaian yang agamis begitu. Sehingga ada semacam mau ditunjukkan bahwa yang tradisional itu negatif, kemudian yang berbau agama selalu jadi pahlawan. Jadi misalnya kalau ada adegan kesurupan, seolah-olah yang menyebabkan orang yang dengan pakaian tradisional, kemudian yang datang menolong, kemudian mencarikan solusi itu orang yang dengan berpakaian agama tertentu. Nah, itu mungkin tidak ada maksud dari si penulis untuk merendahkan keyakinan tertentu atau budaya tertentu, tapi bisa saja kemudian masyarakat menyimpulkan bahwa semua yang berbau tradisional itu adalah jahat seperti itu. Ya, jadi harapan saya ke depan ketika makin berkembang perfilman di Indonesia, apalagi dikaitkan dengan budaya, tidak cenderung melekatkan budaya pada yang jahat, karakter-karakter yang jahat. Ya diselang-seling ya bisa saja yang memang betul ada orang Minahasa dengan pakaian adat tapi jahat, tapi ada juga kan orang Minahasa dengan pakaian adat budaya Minahasa yang baik. Jadi harus seimbang dan adil seperti itu. Seperti yang dengan kostum agama tertentu juga kan begitu, ada yang jahat ada yang baik. Kalau misalnya yang selalu dijadikan tokoh
jahat itu identik dengan pakaian tradisional, latar belakang budaya tertentu, itu sangat merusak citra budaya. Yang tadinya mungkin maksudnya adalah untuk untuk promosi pariwisata, ya bisa jadi merusak citra begitu. Walaupun mungkin juga ada tujuan-tujuan untuk merangsang ingin tahu seperti itu. Tapi ya kita tahu itu sangat merusak sebetulnya citra. Apalagi kalau yang jadi penonton anak-anak kecil, dan itu akan menyebabkan stigma terhadap penganut ajaran leluhur atau penghayat kepercayaan atau orang yang melestarikan atau peduli dengan budaya itu cenderung negatif. Itu stigma itu bisa saja muncul dari akibat dari terlalu ada kecenderungan karakter jahat selalu datang dari latar belakang budaya. Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Rahayu.